teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Abi Matawai di minggu pertama bulan Februari bersama Kak Devin dan Kak Neta. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Tangan, dan kita akan memulai ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala berkat dan kemurahan-Mu ya Bapak. Sekarang kami dapat berkumpul hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong agar kami selalu semangat untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang anak raja? Saya. Iya, Kak Devin, raja kita siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Yang anak rajanya Tuhan Yesus, ayo kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Lagi katakan aku
di sini yang senang kalau jalan bersama Tuhan Yesus? Saya. Kaneta dan Kak Devin juga senang kalau jalan bersama Tuhan Yesus. Adik-adik senang? Senang pastinya kan? Iya pasti. Yang senang ayo kita tetap berdiri dan kita nyanyi lagu Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Iya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke adik-adik, Kak Neta dan Kak Devin minta semua sikap yang sopan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Sebagai ucapan rasa syukur kita, kita sembah, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, hanya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus adalah penolong kita.
dari awal pujian ini, sambil kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong, katakan Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu, biar Tuhan bisa menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti dengan baik akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat jumpa di Sekolah Minggu Online GBI Matawaya. Hari ini hari Minggu, Kak Vena percaya semuanya penuh dengan sukacita karena semuanya rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja dan seorang anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Nah adik-adik, seperti tadi yang Kak Vena katakan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang cerita mimpi seorang raja. Nah adik-adik, sebelum itu kita akan bersama-sama membaca super ayat ya adik-adik, super ayat di minggu ini, yaitu terdapat di kitab Yeremia 33 ayat 3. Ingat ya, Yeremia 33 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak dipahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui adik-adik. Nah, ini adalah super ayat di minggu ini. Adik-adik, mimpi Raja Nebukadnezar adalah mimpi yang membuat dia sangat gelisah. Saat dia bermimpi dan dia bangun, dia tidak tenang adik-adik. Karena dia tidak mengerti mimpinya dan dia merasa mimpinya tuh sangat-sangat mengganggu kenyamanan dia adik-adik. Akhirnya dia memerintahkan kepada pengawalnya, ya orang-orang yang hebat ya, penjaganya, untuk memanggil semua orang-orang pintar. Ahli nujum, ahli sihir, pokoknya orang-orang yang dianggap berhikmat adik-adik, yang bisa mengetahui mimpi dan arti dari mimpi dari Raja Nebukadnezar ini. Tapi raja tidak memberitahukan apa yang dia mimpikan. Dia hanya menyuruh orang-orang pintar untuk tebak apa yang dia mimpi dan arti dari mimpi itu. Nah adik-adik tahu tidak? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, tidak ada satu orang pun yang tahu apa arti dari mimpi Raja Nebukadnezar ini. Dan adik-adik tahu tidak?
akibat dari mereka tidak mengetahui mimpi dari raja itu, mereka harus apa? Dilenyapkan. Tapi Daniel juga adalah salah satu orang yang berhikmat adik-adik. Nah, saat Daniel itu ditangkap, dia bilang, ada apa ini? Kenapa? Akhirnya para petugas itu menceritakan bahwa rajanya menginginkan untuk menebak mimpinya dan memberitahukan mimpinya. Dan apa adik-adik? Akhirnya Daniel minta untuk bisa menghadap raja. Dan dia dipersilakan, dia menghadap raja dan dia minta waktu untuk apa? Untuk berdoa adik-adik. Saat dia dalam kesulitan, dia minta untuk berdoa. Wow, luar biasa Daniel ini ya. Dan adik-adik tahu, dia berdoa, dia bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Nah adik-adik, saat Daniel datang berdoa bersama dengan teman-temannya, apa mujizat yang Tuhan berikan? Tuhan mendengar dan menjawab permohonan Daniel ya. Daniel meminta pertolongan kepada Tuhan saat dia mengalami kesulitan ya. Allah tidak menggunakan orang-orang yang pintar-pintar tadi ya, orang-orang yang sombong. Seorang raja yang berkuasa, Tuhan tidak beritahukan kepada mereka ya. Ahli-ahli nujum, ahli sihir, orang-orang yang dianggap berhikmat secara ukuran manusia, Tuhan tidak memberitahukan kepada mereka. Tapi Tuhan memberitahukan kepada Daniel, karena Daniel melibatkan Tuhan dalam kesulitan. Ya, Tuhan memberitahukan apa yang menjadi mimpi dari Nebukadnezar. Nebukadnezar kan tidak kasih tahu apa menjadi mimpi dia. Ya, dia hanya mau mendengar orang memberitahukan apa yang saya mimpikan. Nah, adik-adik tahu tidak? Tuhan menaruh mimpi itu kepada Nebukadnezar dan Tuhan sendiri pasti yang tahu arti dari mimpi itu. Nah, mimpi Nebukadnezar adalah di mana dia bermimpi tentang sebuah patung yang besar adik-adik ya, yang kepalanya terbuat dari emas, dada lengannya itu terbuat dari perak, terus pinggangnya itu, perutnya itu dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya itu adik-adik terbuat dari sebagiannya besi, sebagiannya tanah liat. Dan Tuhan memberitahukan makna dari mimpi Nebukadnezar. Dan betul sekali adik-adik, yang Daniel kasih tahu mimpinya apa, ternyata betul. Itu pula yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar betul-betul percaya bahwa Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang betul-betul ada, Tuhan yang setia menolong Daniel. Kalau Daniel tidak bisa, pasti Daniel dan kawan-kawannya semuanya akan dilenyapkan adik-adik. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang memberikan hal yang tidak bisa kita pahami, Tuhan yang menyikapkan apa yang kita tidak ketahui. Tuhan kita hebat ya adik-adik ya. Oke adik-adik, dalam Amsal pasalnya yang ke-9 ayatnya 10, di situ dikatakan adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian ya. Jadi Daniel dia sangat tahu sekali adik-adik bahwa Tuhan yang dia sembah mampu menolong dalam kesulitan dia ya. Orang yang dekat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberitahukan apa yang tidak diketahui orang ya. Seperti tadi, ahli-ahli sihir, ahli nujum, orang-orang pintar secara dunia tidak mengetahui. Tapi saat Daniel datang berdoa minta hikmat dari Tuhan,
Tuhan memberitahukannya ya. Sekali lagi, dalam Amsal 9 ayat yang 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya adik-adik, saat orang-orang bijaksana, orang-orang pintar secara dunia, mereka putus asa, mereka tidak tahu kemana, karena mereka bilang, aduh sulit sekali, masa kamu yang mimpi raja, kami yang harus kasih tahu mimpinya. Itu mustahil, itu tidak mungkin, tidak ada orang di dunia ini yang bisa seperti itu. Rajanya marah besar, dan akhirnya ditemukanlah seorang anak Tuhan yang taat, yang takut kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, apa yang kita tidak ketahui, apa yang orang lain tidak ketahui, saat kita bertanya sama Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Saat kita kesulitan, saat kita susah, saat kita tidak ada jalan keluar, ada masalah mungkin di rumah tangga kita ya, di keluarga, di papa mama, ada kekurangan mungkin. Kita tidak tahu harus seperti apa. Ingat, Tuhan yang sama yang menyertai Daniel juga adalah Tuhan yang akan tetap menyertai kita sampai saat ini. Ingat ya, Tuhan adalah Tuhan Immanuel. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang selalu ada bagi kita, bagi Kavina, bagi adik-adik, bagi Daniel. Jadi adik-adik, Allah yang menyertai Daniel itu berbeda sekali. Allah yang menyertai kita itu berbeda sekali dengan Allah yang menyertai ahli-ahli nujum itu. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Jangan takut adik-adik, lihat kehebatan Tuhan kita. Dia memberikan Yesus untuk kita umat manusia. Yesus selama hidup di dunia, dia mengajar, memberikan contoh, memberikan teladan adik-adik. Bahkan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita. Setelah Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan, dia tidak mati terus adik-adik. Dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua. Ya, buat orang-orang percaya, buat orang-orang yang taat. Dan Yesus di surga, dia memberikan apa? Memberikan Roh Kudus yang untuk menolong kita, semua kita. Bahkan adik-adik yang kecil, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita sepanjang hidup kita. Untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Saat kita berbuat salah, saat kita susah adik-adik, jangan lupa datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, mengaku apa salah dosa kita sama Tuhan. Ya adik-adik, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, yang akan menolong kita menyikapkan hal-hal yang tersembunyi, yang kita tidak mengerti. Roh itu bisa tinggal diam kepada kita, di dalam kehidupan kita apabila apa? Apabila kita melekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin ikut persekutuan seperti sekolah minggu saat ini. Walaupun kita online, kita tetap beribadah kepada Tuhan kita. 3 poin penting yang harus kita perhatikan dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa menyikapkan apa yang terselubung, apa yang kita tidak mengerti. Yang pertama adalah kita harus berdoa, ya. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita berbicara langsung dengan Tuhan. Kita menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena adik-adik, percaya atau tidak, lewat doa kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ya, jangan takut ya adik-adik. Tuhan kita Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengerti perasaan kita, Tuhan yang mengerti hati kita. Apa yang engkau hadapi saat ini, kesulitan apa yang engkau hadapi saat ini, adik-adik, percaya saja bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua.
Amin ya adik-adik. Apa yang kita hadapi, kita beritahu, terbuka sama Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Seperti Daniel, dia menceritakan, Tuhan saya tidak tahu, tapi Tuhan memberitahukannya. Oke, yang kedua adik-adik, yaitu kita minta Roh Tuhan tetap ada di dalam kita. Roh yang memberikan hikmat, memberikan pengetahuan kepada kita, yang akan menolong setiap langkah hidup kita. Kita minta Roh Kudus Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Yang ketiga adik-adik, kita rajin apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah seperti sekolah minggu. Karena dalam persekutuan, dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mengetahui apa maksud Tuhan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tuhan akan memberikan kita hikmat, memberikan kita akal budi untuk mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita alami, kita ayo beritahukan kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Mungkin kita kasih tahu ke orang tua tidak mendengar. Kita punya kerinduan buat keluarga kita, mungkin mereka tidak tahu. Tapi adik-adik, ayo minta sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Kak Vena percaya kita semua akan terus diberkati oleh Tuhan. Oke adik-adik, amin buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Vena ajak untuk kita semua duduk yang manis, kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan posisi yang hormat kepada Tuhan. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Engkau Allah yang berhikmat, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kami percaya saat kami datang memohon kepada Engkau, meminta pertolongan Engkau Tuhan, Engkau akan hadir dan menolong setiap kami anak-anak Tuhan. Kami orang yang terbatas, tapi kami percaya Tuhan yang tidak terbatas akan terus menolong kehidupan kami. Ampuni setiap kelemahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada terus bersama sepanjang kehidupan kami. Baik kami di sekolah, kami di keluarga kami, dan dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, pesan Kak Vena sepanjang minggu ini, ayo kita berharap sama Tuhan. Ayo kita berbuat baik kepada sesama kita. Siap adik-adik? Tuhan Yesus memberkatimu sepanjang minggu ini. Ingat, jaga kesehatan ya adik-adik. Selalu menggunakan masker bila kita keluar rumah. Jangan sering-sering keluar rumah kalau itu tidak penting. Ya adik-adik, jaga kesehatan. Makan yang banyak, minum yang banyak. Jangan lupa berdoa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.